Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Sehat semua? Wah, luar biasa. Miss percaya kalian tetap dalam keadaan sehat. Kalian pasti sudah tidak sabar untuk belajar bahasa Indonesia ya? Iya, minggu yang lalu kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan kembali belajar. Nah, Miss minta kalian siapkan dulu buku cetak, buku catatan, dan juga buku latihan kalian. Oke, sudah? Kalau sudah, Miss minta kalian buka daftar isi. Ya, di dalam daftar isi sudah ada bab 4 dengan judul mengekspresikan perasaan melalui puisi. Ya, ini adalah bab terakhir kita di semester 1. Jadi ayo tetap bersemangat ya. Kita sudah mau hampir finish di semester 1. Nah, anak-anak, kita akan kembali belajar bab 4 ini dan Miss Lucy akan lebih memfokuskan pada bagian C dan D, yaitu menelaah unsur pembangun teks puisi dan juga menyajikan teks puisi. Nah, setelah ini Miss minta kalian untuk menyimak baik-baik ya penjelasan Miss Lucy dan jangan lupa kerjakan latihan soal yang Miss berikan. Tetap semangat ya anak-anak untuk mengerjakan latihan soalnya. Lakukan yang terbaik, kerjakan dengan semua kemampuan yang kamu bisa. Jangan langsung menyerah karena di puisi, aku sudah nyerah, tidak bisa. Jangan seperti itu ya. Ayo coba dulu, lakukan dulu, baru nanti kamu tahu tingkat kesulitannya seperti apa. Kalau memang kamu merasa kesulitan, boleh kalian hubungi Miss Lucy. Oke? Dan bahkan di Zoom nanti kalian ada kesempatan untuk tanya jawab dengan Miss Lucy. Oke? Baiklah, setelah ini Miss minta kalian menyiapkan buku, menyiapkan semua perangkat belajar kalian ya, alat-alat belajar kalian, dan simak baik-baik, kerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Oke, selamat belajar. Anak-anak, Miss minta buka buku cetak halaman 77 ya. Di sana sudah ada 2 jenis puisi. Kita bahas satu-satu. Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu. Nah, kita bahas jenisnya. Puisi lama jenis pertama yaitu mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Seperti inilah bentuk contohnya ya anak-anak. Kalian jangan heran kalau ada kata-kata yang tidak bisa dipahami maknanya. Ini dulu dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang kedua yaitu pantun. Pantun adalah puisi bersajak ABAB yang terdiri dari 4 baris tiap baitnya, dengan suku kata 8-12 suku kata per barisnya. Nah, 2 baris pertama itu disebut sampiran dan 2 baris terakhir atau yang 3 dan 4 itu isi. Yang ketiga sekarang kita bahas Carmina. Carmina adalah pantun kilat yang mempunyai ciri seperti pantun, tetapi lebih singkat. Nah, inilah contohnya ya anak-anak, terdiri dari 2 baris tiap baitnya. Selanjutnya yang keempat adalah seloka, yaitu pantun berkait yang ditulis menggunakan bentuk syair ataupun pantun, bisa 4 baris atau juga lebih. Seperti ini contohnya. Paham ya anak-anak? Baik, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait bersajak AA ya. Jadi isinya pun berupa nasihat. Seperti ini bentuknya, ini terdiri dari 6 bait ya nak. Selanjutnya yang keenam yaitu syair. Terkadang kita bingung melihat syair dikatakan terdiri dari 4 baris, tapi ada juga loh nak yang terdiri dari 6 baris seperti ini contohnya ya, sajaknya AAAA. Selanjutnya yang ketujuh adalah talibun. Talibun yaitu pantun genap yang terdiri atas 6 atau 8 atau juga 10 baris dalam 1 baitnya. Seperti inilah contohnya. Paham ya? Oke, selanjutnya Miss minta kalian tetap melihat halaman 77. Kita mau bahas puisi baru. Kita tidak bahas semuanya ya nak. Kalau di buku cetak ada 15 jenis, tapi yang mau Miss bagikan kali ini hanya 7 saja. Nah, puisi baru dikenal juga dengan puisi modern anak-anak. Puisi ini hadir seiring dengan kemunculan banyak pujangga baru ya.
Oke, yang pertama adalah balada. Balada adalah puisi yang berisi cerita atau kisah. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi tentunya panjang ya, Nak. Bentuknya narasi atau cerita. Selanjutnya yang kedua adalah himne, yaitu puisi yang berupa pujian yang ditujukan untuk Tuhan atau pahlawan ataupun untuk tanah air tercinta. Nah, kalian bisa lihat ini isinya berupa pujian untuk Tuhan. Yang ketiga yaitu ode, yaitu puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi dan membahas kemuliaan. Seperti ini contohnya. Selanjutnya yang keempat adalah epigram. Epigram adalah puisi yang berisi ajaran atau tuntunan. Seperti ini ya, tentang kehidupan. Selanjutnya yang kelima yaitu romansa atau romance ya, yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Ini contohnya ya, berisi tentang percintaan. Selanjutnya yang keenam yaitu elegi. Elegi adalah puisi yang berisi tentang kesedihan. Seperti ini contohnya. Ya, kesedihan seseorang. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah satire, yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Biasanya ini sifatnya politik ya anak-anak. Inilah contohnya. Ini sindiran untuk pemerintah. Baiklah anak-anak, selanjutnya Miss akan membahas unsur pembangun puisi. Memang sebelumnya, di video yang sebelumnya Miss sudah pernah membahas ini, tapi kali ini Miss mau menjelaskannya lebih detail ya. Bahkan Miss akan tambahkan apa yang tidak ada di buku cetak kalian. Di buku cetak kalian di halaman 73, di situ sudah ada unsur intrinsik, tapi kali ini Miss akan tambahkan dengan unsur ekstrinsiknya ya. Jadi kalian Miss minta untuk menyimak dengan baik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama, tipografi atau perwajahan ya. Ini adalah tata cara penulisannya. Jadi terkadang puisi itu kalau kalian lihat bentuknya bisa rata kanan, rata kiri, atau kadang-kadang bentuknya zigzag, bahkan bentuk orang sedang bersembahyang. Pernah lihat ya? Selanjutnya yang kedua, diksi, yaitu pilihan kata. Pilihan kata ini sangat penting. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum membuat puisi. Selanjutnya, imaji atau citraan, kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, baik itu penglihatan, perasa dan sebagainya. Kemudian yang keempat, unsur berikutnya yaitu kata konkret. Di buku cetak kalian tidak ada ya anak-anak. Nah, kata konkret ini adalah kata yang ciri-cirinya memiliki makna yang bisa diraba, dirasa, didengar, dicium atau dilihat. Ya, jadi objeknya itu jelas. Selanjutnya unsur yang kelima yaitu majas atau bahasa figuratif, yaitu gaya bahasa ya. Kalau istilah lainnya di buku cetak kalian adalah gaya bahasa. Banyak sekali loh anak-anak gaya bahasa yang harus kalian pahami jenis dan contoh-contohnya. Selanjutnya yang keenam adalah rima atau persamaan bunyi dan irama atau ritme. Itu juga perlu dalam pembuatan puisi, karena persajakan ataupun ritme ini akan memperindah pelafalan puisi ketika puisi itu akan dibacakan. Baiklah, yang berikutnya adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan ataupun dasar pembuatan puisi tersebut. Ya, jadi yang pertama harus ditentukan adalah tema, barulah menentukan unsur-unsur lainnya ketika akan membuat puisi. Selanjutnya rasa.
Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan pada puisi yang dibuat. Yang ke-9 nada, yaitu sikap penyair kepada pembaca. Dan yang ke-10 adalah amanat ataupun pesan dari penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi. Selanjutnya unsur ekstrinsik disingkat dengan BSN. Yang pertama B yaitu biografi. Ya, biografi adalah latar belakang. Ya, latar belakang seperti apa kehidupan penulis tersebut. Terkadang dari puisinya nih nak ya bisa tampak seorang apakah penyairnya. Misalnya ternyata dari puisinya yang banyak diksi dengan kata-kata ataupun kata-kata ilmiah ataupun istilah-istilah kedokteran, ternyata memang penyairnya adalah seorang dokter. Terkadang kita menemukan hal yang seperti itu. Unsur kedua yaitu sosial dan yang ketiga adalah nilai. Ya. Bisa politik, sosial, budaya dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh penerapan ataupun contoh pengevaluasian unsur pembangun puisi dalam puisi tersebut. Ini adalah contoh puisi dengan judul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Ya, kalian bisa baca. Nah, mari kita sama-sama menelaahnya ya nak ya, menelaah unsur pembangun puisi ini. Silakan kalian coba. Oke, kalau sudah, mari kita bahas sama-sama. Ini adalah analisisnya. Ya, analisis dari puisi berjudul Karangan Bunga. Unsur intrinsiknya yang pertama tema. Temanya ternyata kepahlawanan karena memang kita bisa lihat ya nak dari diksinya ini membahas tentang tokoh pahlawan. Kemudian yang kedua amanatnya sudah tampak bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan. Nadanya sedih, tipografinya bentuknya rapi, terdiri dari 2 bait, seperti itu ya nak. Kemudian iramanya bersajak ABCD, ABCB, itu untuk bait pertama. Kemudian untuk bait keduanya AABB. Kalian bisa lihat persamaan bunyi di akhir tiap lariknya. Ya. LUAU itu berarti ABCB. Kemudian yang bait 2-nya lihat ya AAAI. Nah, selanjutnya untuk karangan puisi ataupun puisi berjudul Karangan Bunga ini, kalian juga bisa tentukan diksinya. Diksinya mempunyai kata-kata lugas dan mudah dipahami karena memang kata-kata konotasinya sedikit ya anak-anak. Kemudian yang ke-8 penginderaan ataupun citraan ataupun imajinya, kalian bisa lihat dia menggunakan citraan penglihatan. Itu tampak pada baris 1 dan sampai 4. Begitu selanjutnya. Nah, nanti Miss minta kalian untuk mengerjakan caranya seperti itu ya nah untuk menelaahnya. Selanjutnya unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, nilai perjuangannya tampak pada tiap larik puisinya. Kemudian nilai sosialnya ada juga. Dikatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia wajib berkorban bagi negara. Itu yang bisa kita ambil dari makna tersirat yang ada pada puisi. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan soal. Miss minta kalian mengerjakannya dengan cara seperti tadi ya, dibaca dulu terlebih dahulu, dipahami, dimaknai, baru nanti kalian Miss minta untuk menelaah unsur-unsurnya sama seperti tadi. Jadi sekarang Miss minta untuk kalian simak dulu video berikut ini ya. Nanti kalian kerjakan di buku latihan ya, kerjakan di buku tulis unsur-unsurnya baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Oke?
Terima kasih guru. Karya Hairil Anwar. Terima kasih guru untuk teladan yang telah kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dan pribadiku. Aku mau menjadi sepertimu, pintar, menarik, dan gemesin, positif, percaya diri, protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati dan juga kepala, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih guru yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu.